Selamat siang. Siang. Lagi semangat lagi. Ada bapak polisi. Kita harus semangat. Selamat siang. Ya. SMK. Bisa. SMK. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, alhamdulillah dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek Bojong Jaya sudah hadir. Bapak, terima kasih atas kunjungannya, bersedia meluangkan waktunya untuk anak-anak kita di sini supaya menambah wawasan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Widya Nusantara atau lebih dikenal SMK WIN Bojong Jaya. Tanpa berpanjang lebar, silakan Bapak langsung saja untuk memberikan paparan berupa materi. Terima kasih Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oh iya sekali. Ini kok pada puasa ya? Pada puasa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur karena puasa Allah SWT kita pagi hari ini bisa bertemu untuk melaksanakan kegiatan masa orientasi siswa ya. Yang sebenarnya seharusnya 17 siswa hadir Pak ya? Ini online Pak? Online. Saya ucapkan selamat bergabung adik-adik juga yang di rumah ya, yang memperhatikan kegiatan ini. Semoga sinyalnya ada ya. Kalau beli HP banyak beli sekalian dengan sinyalnya supaya bisa dilihat di rumah masing-masing. Baik adik-adik, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Mungkin untuk saat ini masa orientasi siswa di seluruh Indonesia bahkan mungkin di dunia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, dengan tahun-tahun sebelumnya dari tingkat SD, SMP, SMK, SMA dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa sekarang dunia sedang menghadapi COVID ya, Corona, sehingga bertahap dari mulai sosialisasi, pemberlakuan PSBB dan sekarang udah kenapa sekarang? Sekarang apa? AKB. Apa AKB? Ada yang tahu AKB? Tidak tahu? AKB adaptasi kebiasaan baru ya. Di mana adaptasi kebiasaan baru ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tapi sudah boleh. Yang biasanya normatif bisa dilakukan untuk saat ini tidak boleh dilakukan dengan catatan. Saya sampaikan dulu supaya ada yang mengerti sebelum ke materi pokok ya. Jadi AKB ini hanya 4 poin yang harus kita tepati, yaitu protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu? Yang pertama, sering-sering apa? Cuci. Nah, kedua, pakai masker. Jawab santai-santai, jangan takut ya. Ketiga apa? Jaga jarak. Keempat, hindari kerumunan. Itu 4 ini, insya Allah kita aman ya. Jadi yang pertama, cuci tangan sendiri. Megang apa, setiap hari cuci tangan. Kemudian masker kemana-mana dipakai, karena penularan COVID ini cenderung akan melalui feses atau napas yang basah atau ludah yang menyembur. Itu yang paling bahaya. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Seperti ini, jaga jarak 2 meter. Kita ngobrol juga, udah jaga jarak, pakai masker lagi. Insya Allah mencat ya kalau bahasa Jerman. Kemudian hindari kerumunan. Kalau ini semua masuk, karena dia masuk mau nggak mau, sejumlah siswa menerima berapa Pak? Yang pelajaran baru masuk 200 orang satu tempat, itu berarti kerumunan akan masuk. Maka sekolah sekarang kita mau didukung dengan teknologi, kita bisa melakukan Zoom atau streaming dan sebagainya, sehingga adik-adik
walaupun tidak hadir langsung di sekolah ini, tapi tetap bisa belajar, bisa mengikuti MOS yang ada di sekolah ini, dan tetap bisa berjalan. Ya. Baik dari sekilas itu tentang PSBB ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka nggak jadi anak. Bukan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Supaya adik-adik kenal dan sayang dengan kami, saya berdiri di sini atas undangan dari pihak sekolah untuk melakukan masa orientasi siswa bagi siswa-siswi di SMK UIN. Nama saya Supriyatna. Jangan bertanya orang mana, pasti bukan orang Amerika. Namanya Supriyatna. Orang mana pastinya? Orang Jawa Barat. Ya, Supriyatna itu pasti orang Jawa Barat. Jangan nanya bahasa Inggris dengan saya, berarti nggak bisa dijawab. Saya di Ujung Jaya sebagai Kapolsek Ujung Jaya sudah lebih kurang 3 tahun, lebih 3 tahun. Ya. Kemudian udah punya istri, yang perempuan jangan nanya yang meninggal saya bicarakan. Saya udah punya istri, kemudian udah punya anak. Saya didampingi oleh Pak Andi ya, nanti bisa menyampaikan karena beliau Babin Kamtibmas di Ujung Jaya ini, atau di Desa Keboncau, karena kebetulan sekolah ini adanya di Desa Keboncau. Beliau yang mungkin akan lebih sering berhadapan dengan adik-adik, upacara atau apa nanti Babin akan hadir. Kemudian tujuan kami datang ke sini adalah sesuai dengan permintaan dari pihak sekolah, pengenalan dalam hal berlalu lintas ya, berlalu lintas. Di mana kita ini SMK UIN terutama ada di jalan protokol. Jalan ini selama saya di sini udah ada, kalau tahun kemarin udah ada 13 orang selama di sini. Kemudian tambah 2 ya di apa itu? 2 dan 1 baru kakek-kakek. Itu lebih kurang udah 17 orang selama 3 tahun yang kecelakaan tabrakan lalu lintas. Itu yang meninggalnya. Lain lagi mungkin ya jatuh, ya paling hanya patah kaki, patah tangan, otak itu biasa gitu kan. Yang meninggalnya udah 17 orang. Maka pihak sekolah sangat terima kasih ya, pihak sekolah sudah kreatif ingin menyampaikan kepada adik-adik untuk selamatan adik-adik bagaimana sih supaya kita aman berlalu lintas. Padahal secara hukum adik-adik belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Mobil, motor belum boleh, ya, karena belum punya SIM, belum boleh bikin SIM. Kenapa belum boleh? Kan saya udah pandai pakai motor, kan saya sudah bisa bawa mobil. Kenapa tidak boleh bikin SIM? Mobil-mobil orang tua saya, motor orang tua saya yang ngasih. Kok polisi nggak boleh? Karena adik-adik masih anak-anak. Anak-anak itu usianya sampai berapa tahun? Ada yang tahu? Batas dikatakan anak itu umurnya berapa tahun? Kalau menurut hukum itu adalah hukum negara ya. Batasnya adalah 18 tahun, itu masih anak. Mau badannya segini itu masih anak. Umur berapa? Umurnya berapa? 14 kan? Masih anak kecil, 14 tahun baru balik kan? Udah punya pacar kan? Jadi sebelum 18 tahun adik-adik masih dianggap sebagai anak ya. Nah, 18 tahun baru dibilang dewasa, sudah mengerti dan sudah punya kewajiban tanggung jawab secara pribadi. Namun untuk bikin SIM umur berapa tahun batasnya? Ada yang tahu? Berapa? 17 tahun ya. Jadi setelah punya KTP, adik-adik boleh punya KTP umur berapa tahun? 17 tahun, berarti adik-adik ini bisa bikin SIM sekarang 14 tahun, 17 tahun, dari 3 tahun lagi tidak boleh pakai motor, tidak boleh pakai mobil. Betul? Itu ya, itu aturan yang harus kita sampaikan. Namun, karena banyak masukan ya, mereka sekolah itu belum mengusahakan ke polsek itu, Pak, karena anak-anak ini tidak semua orang tuanya bisa nganter ke sekolah. Tambah lagi angkutan umum terbatas, tidak sebanyak kayak di Sumedang atau di kota-kota tertentu.
itu yang setiap menit, setiap detik ada angkutan umum yang lewat di kita mungkin 1 jam sekali itu pun nggak ada ya Pak ya. Kadang-kadang mungkin setengah hari nunggu baru besok belum ada lewat gitu ya. Nah ini yang dipertimbangkan, artinya ya kita fleksibel, tidak membolehkan dan tidak melarang. Artinya selama ada berkendaraan gunakan yang prinsip nampak di mata. Saya yakin kalau pakai seragam ini belum punya SIM, tapi minimal yang nampak harus digunakan. Apa yang nampak? Bahwa pakai helm, ya, pakai helm harus pakai. Nah, kemudian STNK harus punya. Udah tidak pakai helm, boleh rokokan di jalan, motornya digebreng-gebreng, ada platnya, nah itu udah pelanggaran. Maka nanti kalau adik-adik pun harus terpaksa menggunakan kendaraan motor roda 2, pakai helm, plat motornya, kemudian STNK-nya harus dibawa. Jelas ya? Jelas? Terus kayak bingung, jelas nggak? Oh, ya, baik. Kita coba mulai kita mulai ya. Tata cara berlalu lintas ini kita lihat ya dalam perjalanan ke lalu lintas ya. Lalu lintas itu apa sih? Lalu lintas ada yang tahu lalu lintas apa? Lalu lintas adalah ini sekolahnya sama ya Pak? Dari satu sekolah atau berbeda-beda sekolah? Berbeda sekolah. Ada yang dari orang Ujung Jaya, SMP Ujung Jaya, SMP 1 Ujung Jaya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya ada dari mana? Hah? Oh MTS itu. MTS juga. Sukasari. Oh Pondok Pesantren. Ada? Saya tadi nggak maju. Ada di mana? SMP 1. Itu ada? MTS ya. Baik antara SMP 1 sampai MTS ya. Nggak ada yang dari luar Ujung Jaya ya. Oh itu yang paling itu? MTS juga. SMP mana? SMP 1. Nah, jadi ada ya. Lalu lintas itu saya dari sini ke sana, di sana ke sini. Itu artinya lalu lintas, artinya pergerakan, ya. Pergerakan. Kalau lalu lintas jalan raya berarti pergerakan di jalan raya. Yang lain pergerakan di jalan raya, jalan kaki termasuk lalu lintas ya? Saya di jalan kaki, termasuk lalu lintas ya? Termasuk karena perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Ya, kemudian motor juga sama, pindah itu lalu lintas, mobil juga sama, pesawat juga sama, lalu lintas udara. Nah, yang kita fokuskan adalah lalu lintas berkendaraan. Nah, lanjut. Nah, tata cara lalu lintas adalah kita harus mengambil jalur kiri. Itu kita itu artinya adik-adik, saya dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tentu berbeda dengan di mana? Di mana? Di mana? Di Eropa ya. Di luar negeri juga kalau di Jepang sama di kiri, Malaysia di kiri. Tapi kalau di Eropa rata-rata di kanan, makanya setir mobilnya di kiri mereka. Jadi makannya juga dengan tangan kiri lah ya. Kalau di sana banyak dengan tangan kiri, kalau kita kan dengan tangan kanan. Ini apabila kita berjalan, artinya dengan kendaraan harus di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Supaya gak ngantuk, coba baca yang paling belakang, nampak kan? Yuk baca. Teriak baca-baca itu. Ini enggak nampak. Ya baca. Melewati kendaraan di depan. Baca dari atas. Ketentuan umum 1. Ketentuan umum 1. Tata cara berlalu lintas mengambil jalur jalan sebelah kiri. 2. Penggunaan selain jalur kiri apabila A. Melewati kendaraan di depan. B. Ditunjuk. Tetapkan petugas yang berwenang.
Jadi kita apabila normal saja berkendaraan itu ya harus sebelah kiri, ya harus sebelah kiri terus, apalagi kalau pelan. Nah, kita mau ngambil jalur sebelah kanan apabila kita mau mendahului. Kalau jalur ini kita berarti ngambil jalur kanan, tapi jurusannya ke arah depan ya. Dengan catatan di depan kita tidak ada kendaraan yang mengambil jalur kiri mereka. Kalau ada ya tabrakan ini ya. Lanjut Pak. Oh sebelum tadi ya, kalau ada petunjuk arah ataupun ada yang berwenang ya, ada yang berwenang. Misalkan di jalan tol kemarin waktu lebaran yang tahun lalu itu ada namanya kontraflow ya. Kontraflow itu kendaraan yang dari arah Bandung ataupun dari arah Jakarta sebaliknya itu bisa mengambil alur perjalanan kanan. Ya dipilih ke arah kanan, kenapa? Karena situasi supaya tidak macet. Akhirnya itu memang rekayasa lalu lintas kontraflow, dirubah jalurnya. Jadi tidak lagi sebelah kiri, tapi jalur yang sebelah kanan yang harusnya digunakan oleh orang yang dari Jakarta ke mudik ke Jawa, digunakan yang dari Jawa ke sana juga ya di satu arahkan ya namanya kontraflow. Lanjut. Nah, ya dek yang paling belakang. Keras. Ini ya, lihat tata cara melewati. Yang pertama adalah mempunyai pandangan yang bebas. Jadi jangan, kita bisa memperhitungkan ketika di depan kita mau melewati ada kendaraan dari seberang dari depan kita ada ya kita tahan diri, kecuali di sana pandangan kita bebas kelompok lagi kosong, berarti kita bisa melewati. Kalau kira-kira di depan kita ada kendaraan, walaupun kita memperhitungkan bisa lewat, itu ditahan ya, ditahan untuk menghindari kecelakaan. Kemudian mengambil jalur sebelah kanan kendaraan yang dilewati tadi ya, jadi boleh mengambil kendaraan yang dilewati. Kemudian dalam keadaan tertentu, ini berarti pengecualian bisa di sebelah kiri apabila jalur macet. Ini bisa ya, biasanya motor ya, kita macet ke kanan tertutup, kiri ada longgar, biasanya jalan. Itu jalur hal tertentu. Kemudian apabila bermaksud belok kiri, biasanya di traffic light ya, kalau kita sebut lampu merah itu ada tulisan di tiangnya itu belok kiri, jalan terus. Nah itu bisa boleh ya, kita belok ke kiri, belok kiri mendahului kiri ya, tidak menunggu di sebelah kanan, malah membahayakan. Kalau kita mau belok kiri tapi di sebelah kanan itu akan membahayakan. Jangan banyak masyarakat sennya ke kiri, beloknya ke kanan, akhirnya tertubruk ya. Apa dijawabnya? Namanya juga ibu-ibu dan begitu kan. Itu jangan ya, diperhatikan. Lanjut. Nah, biar menyalip pada jalan yang 3 jalur. Nah, ini bisa ya ketika di depannya sudah tidak ada kendaraan ya, tidak ada kendaraan lain. Nah, kemudian jadi di simpang 3, kita mau ke kanan. Nah, jadi bisa sebenarnya kalau ada rambu-rambu ini yang simpang 3 tidak boleh ke sini, tapi ngambilnya jalur di maju dikit ke sebelah yang putih sana, mata yang putih, ngambil jalurnya ya. Lanjut. Ini menyalip pada jalan dengan 2 jalur arah. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat di tengah jalan itu ada warna putih. Apa namanya itu? Marka ya, marka jalan. Itu ada marka jalan yang putus-putus, ada yang nyambung terus panjang. Nah, yang nyambung itu artinya apa? Tidak boleh menyalip, tidak boleh melewati. Nah, tapi kalau yang putus-putus, berarti kita boleh melewati. Mari coba lihat. Biasanya di tikungan, gesekan, hingga akan menimbulkan gelombang arus. Gelombang arus magnet listrik berubah menjadi magnet. Nah, ketika orang nyebrang, kereta api sudah dekat, maka arus ini akan menghentikan putaran roda.
Jadi di starter seketok apapun nggak bakal bisa nyala si mesin motor atau mobilnya. Makanya banyak ketika udah di tengah-tengah kereta mau lewat ya tabrak seret ada 1 kilo, 500 meter dan sebagainya. Insya Allah akan lewat meninggal. Nah, makanya apabila para kereta sudah menutup untuk menjaga keselamatan sudah sabar paling 1-3 menit itu kita menunggu. Kita memaksakan waktu hanya untuk mencari 3 menit, tapi selamanya kita tidur, meninggal gitu yang kita tabrak. Makanya kalau ada kereta api udah bunyi tung 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 gitu ya, terserah bunyinya mau tung mau tank bunyi itu kereta api. Kita harus berhenti saja, jangan dipaksakan supaya tidak kecelakaan. Nah dia di persimpangan ini pasti minimal itu 50 meter dari persimpangan, zebra cross yang di tengah itu akan nyambung. Berarti kita tidak boleh mendahului, menyalip kalau istilahnya. Tidak boleh mendahului kayak ini. Pertimbangan, lalu ikut aja alur. Apalagi kalau ada lampu-lampu lalu lintas ya, bisa ya berhenti dan sebagainya. Lanjut, Pak. Ini dilarang nyalip ya, yang tadi. Yang pertama dilarang nyalip di tikungan, ya. Yang kedua di perempatan. Yang berikutnya melintasi median jalan, tengah jalan itu ya. Kemudian itu median jalan itu bisa berupa zebra cross seperti itu atau biasa spot bunga. Kalau di jalan tol itu ada taman di tengah-tengahnya itu. Kemudian zebra cross yang untuk penyeberang dari itu. Kemudian putaran kereta api, kemudian pandangan tidak jelas. Pandangan tidak jelas ini pas di sekolah kita itu, kalau kita dari pohon jauh jalan itu pas ada tanjakan dikit dan saya itu nggak nampak ada kendaraan atau enggak di lawan kita di sana itu nggak tahu. Makanya sering di sini kecelakaan. Bahkan di pintu masuk ke sekolah kita pernah ya ada yang meninggal tuh masuk tabrakan di situ. Termasuk ada siswa dari sini juga yang diantar sama pamannya dulu. Itu meninggal dunia ya dua-duanya. Hanya ada hati-hati. Di ujung jaya itu kalau tidak meninggal minimal luka berat ya kecelakaannya. Jarang ya kecelakaannya hanya lecet-lecet. Hanya 2 aja. Kalau tidak luka berat pasti meninggal dunia. Ya, lanjut. Nah kita lihat tadi, nah D yang paling depan baca. Pengemudi harus memperlambat kendaraan apabila akan melewati 1. Kendaraan umum yang sedang menaikkan atau menurunkan penumpang. Ya, stop dulu. Yang pertama adalah apabila ada kendaraan umum yang akan menurun atau menaikkan penumpang, kita harus memperlambat kendaraan kita, ya, harus memperlambat kendaraan kita. Kadang-kadang tadi kita bingung juga, kendaraan umum ini mau berhenti atau sedang jalan, karena nggak dilewati, lambat, kesiangan mau masuk sekolah, dilewati atau penumpang naik turunkan penumpang, bingung akhirnya, kan? Ya, lanjutkan yang keduanya. Apa kendaraan yang ditarik oleh hewan? Tahu? Apa? Delman. Masa nggak tahu delman? Kalau dulu ada di sini tuh yang menarik tebu itu, botrok ya. Apa disebutnya Pak? Botrok ya. Dulu botrok ada, tapi bukan itu. Ini artinya delman. Sekarang mungkin sudah jarang ya yang ada di Sumedang, di Rancak Burut ada, di sini di Majalengka ya. Majalengka masih ada. Nah, belum udah lihat delman tuh? Nah, udah. Oh iya, pasti udah kalau saya nggak tahu. Ya, jadi kita harus hati-hati. Boleh melewati, tapi harus hati-hati, harus hati-hati. Apalagi lewat yang sedang digiring. Contohnya kalau kita lewat di Gudang Wangi atau di sini di Gorda itu ada domba atau sampai puluhan, mungkin ratusan domba. Kita jangan nyalip ya dombanya kegeleng nanti kalau tabrakan kita yang jatuh ya. Ya, lanjutkan. Pengemudi dilarang melewati 1 kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sepanjang dengan
api, ya, kereta api ya. Jadi pengemudi dilarang melewati yang pertama kendaraan lain di persimpangan apabila persimpangan tersebut sebidang dengan kereta api, ya, dengan jalur kereta api. Kemudian kendaraan yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki yang tadi gambar ada zebra cross, ini kan tidak boleh melewatinya, ya. Lanjut, Pak. Ya, paling apa? Hah? Nggak bisa lihat? Nggak nampak? Bener. Bisa baca nggak? Apa enggak? Coba saya lihat. Apa kamu atau memang nggak nampak? Apa kan? Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib. Masa nggak nampak? Nggak nampak? Oh, matamu. Matanya apa? Pakai kacamata. Ya, ya bertanya. Memberikan uang berat yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati. Dua, memberi kecepatan atau menjaga kecepatan agar dapat dilewati dengan aman. Nah, ini ya. Kadang-kadang di jalan itu saking egoisnya, ketika ada orang yang mau melewati, karena orang maju terus, menambah kecepatan, itu tidak boleh. Apa tandanya orang mau melewati? Apa? Memberi sen, ya, memberikan sen. Ketika kita ingin melewati orang, kendaraan lain di depan kita harus pakai sen. Jadi sennya sebelah kanan untuk melewati. Nah, ketika kita mau dilewati, makanya ada spion, ya, selalu lihat di spion. Itu kita harus, kalau tidak lebih laju, ya kita harus mengurangi kecepatan, kemudian mempersilahkan kita ke pinggir, ada pinggir gitu, biar dilewati. Yang seorang malah, si orang menyelip buat kejar, kayak kejar akhirnya, itu yang salah, ya. Berikan bijak jalan. Untuk apa waktu 1 menit dibandingkan dengan hidup lebih panjang, 1 menit bisa meninggal kita, ya, karena kecerobohan kita. Kemudian memberikan kesempatan, menjaga kecepatan agar dapat dilewati dengan aman, ya. Jadi supaya kita yang di belakang kan banyak kemungkinan, bisa jadi mungkin di kendaraan yang mau melewati itu ada orang yang sakit, yang sedang sekarat, atau ada yang mau melahirkan, atau mau kesiangan mau bekerja dan sebagainya. Kalau kita lagi santai, berikan aja orang duluan, gitu. Kalau kita mau santai, kecuali kita juga buru-buru, ya berarti harus laju juga melebihi dia kecepatannya, ya. Lanjut, Pak. Pak Dut. Secara berpapasan pada jalan yang tidak berkomunikasi harus memberi ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Bila ada lintang di depan, mendahulukan menandai arah berlawanan. Pada tanjakan atau berpapasan yang menajak didahulukan. Baik, tata cara berpapasan, ya. Berpapasan pada jalan yang tidak ada pemisah harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanannya. Kalau kita lihat jalan di Kudangwangi, ya, Kudangwangi yang di sawah-sawah itu kan jalannya kalau berpapasan pas itu. Jadi, jalan mentang-mentang itu kita dulu, kalau serut aja orang sampai nyusul ke sawah, nggak boleh. Kita kan beri ruang, ya, sebelah-sebelah, mungkin bisa jadi rodanya agak turun karena memang jalannya pas, gitu, ya, jalan namanya di sawah itu. Nah itu harus hati-hati, kalau di kita ini lebar, ya, kita bisa melewati. Kemudian bila ada rintangan depan, mendahulukan kendaraan dari arah berlawanan. Kita mau nyalip, mau mendahului di depan, rupanya ada kendaraan lain, ada motor atau apa yang lewat. Biarkan habiskan dulu dia lewat. Setelah kosong baru kita mendahului, ya. Jangan mentang-mentang saya masih muda, bisa kecak-kecok kayaknya bisa melewati, tidak bisa, ya. Kalau udah kecelakaan, ya kecelakaan.
Kemudian pada tanjakan menurun, tidak mungkin berpapasan yang menanjak didahulukan. Jadi apabila kita mau turun nih, kendaraan depan kita, di depan kita sedang nanjak, ada kendaraan lain, maka kita yang mau menurun itu harus sabar menunggu biar yang nanjak itu naik. Kenapa? Karena kalau nanjak itu sedang kondisi ngegas dan stabil, kecepatannya cuma segitu. Jadi biarkan dulu yang nanjak. Kalau dia ngerem, nanti akan kembali, apalagi mobil-mobil yang berat itu tarikannya akan lebih berat. Nah, adik-adik di SMK ini pasti akan nanti akan lebih tahu kenapa kalau nanjak itu berat sekali, ya, ada daya tariknya. Ya, terus selanjutnya Pak. Yaudah. Cara membelok, satu pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah atau berpindah jalur harus tak mengamati situasi dua di depan, samping dan belakang dan memberi isyarat dengan lampu atau lengan. Dua pengemudi dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan kecuali ditentukan lain oleh lampu atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Baik, ya, kita lihat. Pengemudi yang akan belok atau berbalik arah atau berpindah jalur harus mengamati situasi jalan di depan, samping, dan belakang. Ya. Jalan di depannya harus dilihat dulu, ada enggak orang yang di arah berlawanan. Kemudian samping kita mungkin di gang ada yang mau masuk dan sebagainya, ya, samping. Kemudian di belakang kita lihat dari share. Karena kita sedang laju, ketika ada orang yang dari gang nyuruntul, gitu ya, nyuruntul, kita karena terkejut, ngerem mendadak bisa terbalik, ya, sering. Kemudian memberi isyarat dengan lampu lengan, 85%, ya. Berikan isyarat dulu, kalau mau ke kiri kita setnya ke kiri, kalau mau belok kanan setnya jangan mau ke kiri, setnya ke kanan. Namanya juga ibu-ibu, jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, pengemudi dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan kecuali ditentukan lain oleh lampu atau alat pemberi syarat lalu lintas atau apel, ya, alat pemberi syarat lalu lintas. Jadi pengemudi dapat langsung belok kiri kecuali kalau ada mungkin di tempat-tempat tertentu kita tidak boleh belok kiri. Contohnya di jalan yang satu arah, misalkan di Sumedang yang satu arah hampir tidak ada, ya, Sumedang ada. Pokoknya jalan yang satu arah, kita tidak boleh hukum kita dari kiri. Ada jalur yang ke kiri, yang ke kiri lagi yang satu arah, kita tidak boleh belok kiri. Itu ada rambu-rambunya. Tandanya apa? Disilang. Nah, disilang. Oh, di sebelah ada yang di Zaman dong, ya. Sekarang baru ada, ya, yang satu jalur ada, ya. Itu tidak boleh jadi satu jalur. Jadi ada yang disilang, yang tidak boleh belok kiri. Nah, tapi kalau kayak di lampu merah, ada yang boleh belok kiri jalan terus. Ada yang tidak boleh juga, lain tidak boleh kita belok kiri. Yang tentunya yang dalam satu arah, ya. Kemudian satu hal, ya, adik-adik, hati-hati, ya, hati-hati. Cermati apabila ada lampu, biasanya ada lampu kuning, ya, itu hati-hati. Berarti di situ cenderung sering terjadi kecelakaan, baik luka maupun sampai meninggal dunia, ya. Ya, lanjut. Kemudian, udah belum, ya, belum. Ya, baca. Persimpangan Sambil ngecek mata, ya. Ulangi. persimpangan jalur kendaraan hak utama pada kendaraan yang telah berada di seputar kendaraan. Pada persilangan di bidang DG jalan raya kereta api, pengemudi harus satu mendahulukan kereta api, dua memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Baik. Persimpangan dengan bundaran, ya, DG, dengan disingkat kalau kita bikin WA dengan DG, ya. Persimpangan dengan bundaran. Hak utama yaitu kendaraan yang telah berada di sekolah bundaran
Bekasi, bukan di Bekasi apa itu? Alam Sari kan. Jadi bundaran itu tidak perlu pakai rambu-rambu merah kuning biru, ya betul ya, merah kuning biru ya, merah kuning hijau, berarti tidak memperhatikan merah kuning hijau. Jadi kalau kita di bundaran jalan terus, tapi memberikan kesempatan orang lain putar terus, yang mengambil arus terus yang disesuaikan, ya. Jadi untuk di bundaran itu tidak perlu ada rambu-rambu lalu lintas, bukan tidak perlu lampu rambu-rambu, tapi ada rambu-rambu gambar lingkaran, panah-panah putus-putus, artinya itu bisa jalan, ya, bisa melingkar. Jadi gerak terus kalau di bundaran sesuai dengan tujuan masing-masing, bisa ke sana, bisa muter lagi, balik lagi. Kalau kurang kerjaan ya muter-muter terus saja di situ di bundaran, ya di bundarannya. Kemudian pada persidangan sebidang dengan jalan rel kereta api, pengemudi harus yang pertama mendahulukan kereta api. Kenapa? Kenapa kita harus mendahulukan kereta api? Ada yang tahu? Dia tahu? Nggak tahu? Karena kereta api tidak bisa merem mendadak, ya. Kereta api tidak bisa direm. Jadi dia harus melalui proses pengeremnya itu di skala tertentu, ya. Nggak bisa sembarang tempat berhenti. Memberi hak utama kepada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. Jadi kita tidak boleh menjalin diri dari kereta api. Berikan dulu aja, ngantri. Begitu ada bunyi sirine tanda kereta api mau lewat, ya kita berhenti dulu, ya. Lanjut. Baca. Baik, hak utama pada persimpangan, ya. Persimpangan yang tidak dengan alat tunjuk isyarat lalu lintas, apil, ya. Pengemudi harus memberikan hak utama kepada, jadi kita sebagai pengemudi berikan hak dulu kepada. Yang pertama adalah kendaraan yang datang dari arah depan, dari arah berlawanan kita, dan atau cabang persimpangan lain jika dinyatakan dengan rambu marka, ya. Jadi ada marka yang bisa memberikan tanda. Kemudian yang kedua, kendaraan dari jalan utama. Ingat, ini kita jalan utama, kita dari simpang nih, dari keluar dari sekolah, ya, kan? Kita keluar sekolah mau ke arah Kebon Cawu. Kita lihat dulu ke arah kanan. Kalau ke arah kanan ada kendaraan, biarkan mereka dulu lewat. Baru kita ngambil lagi, atau dari kiri masih ada, biarkan mereka lewat dulu, baru kita ambil lewat. Jadi utamakan dulu di jalur utama tadi. Bila kami datang dari jalan lebih kecil, gang atau pekarangan, jadi anggaplah kita pekarangan di SMKW ini, kita mau ke baik ke arah Jaya atau ke arah Kebon Cawu, nah gambarannya kita harus berhenti dulu, lihat kalau kita kosong, baru kita ambil haluan jalan, ya. 3. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri untuk persimpangan 4 atau lebih sama besar, ya. Jadi kita berikan dulu kendaraan yang ada di persimpangan kiri dari kita, berarti kendaraan kiri dari kita. Mereka dulu yang kita dahulukan, ya, baru kita. Kemudian kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri untuk persimpangan 3 tidak tegak lurus, ya. Persimpangannya tidak tegak lurus. Ada beberapa persimpangan yang memang belokannya kayak contoh di Tugu Tahu, ya. Di Tugu Tahu di Sumedang itu pernah, ya, punya Tugu Tahu. Nah, itu berikan kesempatan dulu orang yang
lewat jalan umumnya, baru kita bisa masuk atau keluar dari tubuh tahu itu sebenarnya. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus untuk persimpangan 3 tegak lurus. Ya. Jadi yang lurus dulu, persimpangan yang lurus dulu. Misalkan di sini ya persimpangan di apa itu namanya? Pasar Ujung Jaya, anggap itu persimpangan 3 ya. Jadi yang utama, yang lurus dulu. Lurus itu bukan yang lurus pasar, itu simpangnya. Yang lurus itu adalah protokolnya yang diberikan kesempatan dulu. Jadi yang pasar itu nunggu dulu. Jadi jalan Ujung Jaya itu yang merupakan jalan utamanya itu adalah jalan yang arah Ujung Jaya Palasari. Jadi yang keluar dari Ujung Jaya dari pasar itu jalan persimpangannya, ya. Itu bisa adik-adik cermatin ini. Ya. Lanjut. Hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas. A. Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut. 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Ambulan yang mengangkut orang sakit. 3. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. 4. Kendaraan kepala negara atau pemerintah asing sebagai tamu negara. 5. Iring-iringan pengantaran jenazah. 6. Konvoi pawai atau kendaraan orang cacat. 7. Kendaraan untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus. B. Prioritas dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi isyarat atau tanda-tanda lain. C. Apil dengan isyarat berhenti tidak berlaku. Baik. Ini adalah urutan keutamaan ya. Yang kalau ada 7-7-nya ini, saya sebagai polisi, saat saya sedang berjaga di bundaran atau di jalan perempatan, sama-sama datang nih. Taruhlah kita katakan ada 7 simpang, karena ini ada 7 ya. Jadi saya harus mendahulukan yang mana dulu. Semuanya orang memberi syarat kepada kebakaran, ambulan, miung-miung, kendaraan dari pertolongan kecelakaan lalu lintas, miung-miung juga sama. Kemudian kepala negara sama juga datang dari kedua sama-sama. Iring-iringan pengantar jenazah. Kalau ini simpang 7 ya, simpang 7 bukan simpang 3, simpang 4. Kendaraan untuk keperluan khusus, untuk barang khusus. Kita kadang-kadang berpersepsi lain. Yang ingin diutamakan itu adalah biasanya kendaraan jenazah. Salah ya. Jadi yang pertama adalah pemadam kebakaran. Kenapa? Efek pemadam kebakaran kalau tidak didahulukan itu akan menyebar lebih luas kerugiannya. Bisa orang meninggal karena terbakar. Kalau lambat pemadam kebakarannya itu terlambat datang. Atau bisa habis tadinya 1 rumah bisa jadi 10 rumah atau 1 desa habis. Itu ya pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua adalah ambulan. Ambulan yang mengangkut orang sakit. Dikhawatirkan di jalan selama di ambulan itu orang sakitnya ya udah infal dan sebagainya ya. Pak kalau waktunya habis di beritahu ya. Nah, kemudian kendaraan yang beri pertolongan pada kecelakaan lalu lintas ya, biasa polisi memberikan isyarat ketika ngangkut orang yang kecelakaan. Kadang-kadang juga digunakan itu ya, ngangkut orang yang kecelakaan untuk mendatangkan pertolongan pertama. Kemudian kendaraan yang mengangkut kepala negara, ya, kepala negara atau pemerintahan asing sebagai tamu negara, ya. Kepala negara atau pemerintahan asing, jadi kepala negara asing, bukan kepala negara kita, kepala negara asing atau pemerintahan asing sebagai tamu negara, ya. Kemudian iring-iringan pengantar jenazah, baru jenazah itu ya. Kemudian konvoi pegawai atau kendaraan orang cacat, pegawai ya tadi bisa kepala negara, pegawai atau mungkin pejabat negara yang lewat, bukan kepala beda ya, kepala negara atau pemerintahan asing, ya, kepala negara atau pemerintahan asing. Kemudian kendaraan untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang, barang mal, nggak bakal korban maupun di belakangan nggak bakal busuk, gitu. Jadi biar
lampu, ada isyarat bunyi, ya bunyi sirine. Kemudian apil, alat perayaan isyarat lalu lintas dengan isyarat berhenti tidak berlaku, ya. Jadi lagi lampu merah ini, atau lagi lampu merah, tiba-tiba ada pemadam kebakaran. Itu diterobos. Jadi tadi apil dengan isyarat berhenti lampu merah, ada pengawalan dengan resmi, ya, itu diindahkan, lewat aja terus, ya, lewat terus. Jadi kalau dikawal sendiri mah ya jangan, nggak boleh, ya, ilegal namanya. Yang itu harus dikawal. Yang mentang-mentang, pokoknya boleh nih, saya sedang mengantar jenazah, merobos aja, mari kecuali mungkin dikawal oleh yang ditunjukkan dulu polisi lalu lintas, ya, yang mengawal. Karena ada juga, ini tenang aja, motor saya bisa loncat di lampu merah, turun, pas, gitu, tidak boleh. Lanjut. Waduh, 5 menit ya. Nah, ini persimpangan prioritas. Nah, itu dilihat. Jadi didahulukan yang dari arah kanan dulu, ya, yang nyebrang dibiarkan. Lanjut, Pak. Saya kira ini udah, ya. Ini jelas. Persimpangan prioritas. Nah, jadi kita mau belok kiri kalau sepeda masih jauh, tapi kalau sepeda udah dekat, maka sepeda dulu diberikan kesempatan, ya. Lanjut, Pak. Baik, saya kira sudah, ya, ini hanya gambar-gambar saja. Terima kasih adik-adik. Sedikit mungkin kami akan menyampaikan, mumpung adik-adik baru kelas 1 atau kelas 7 ya? Kelas 10, mohon maaf, kelas 10. Karena kalau dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, barangkali, ya, ke depan adik-adik punya cita-cita ingin menjadi polisi, tentara, masuk ke PDM dan sebagainya, kan boleh saja. Semua punya kesempatan. Sekarang umur baru 14, 15, 16, 17, 18 tahun sudah bisa daftar. Jangan dilihat sekarang agak meral, kalau gemuk, saya nggak bilang agak meral. Nanti 3 tahun depan bisa langsing loh. Pasti tertarik semua yang cewek-ceweknya itu. Caranya bagaimana? Dari sekarang persiapkan, ya. Persiapan untuk menjadi tentara, menjadi polisi, itu tidak bisa 1-2 bulan. Dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Kapolsek yang sudah turun langsung sebagai penghargaan yang terbesar bagi kami. Terima kasih Bapak. Bapak Kapolsek tadi beramanat dalam paparannya bahwa kita harus menyiapkan ada 4 hal. 1, kelengkapan berkendaraan, ya. Tolong diutamakan kalau kalian atau keluarga kalian atau kita juga sebagai guru itu diperhatikan kelengkapan berkendaraan. Kemudian memahami peraturan dari berlalu lintas sendiri, kemudian etika berkendaraan atau etika berlalu lintas, dan kemudian ada yang satu lagi adalah saling menghormati sesama pengguna lalu lintas, Pak, ya. Sehingga kita menjadi pengguna lalu lintas yang bijaksana. Dan satu lagi informasi, berharap Kapolsek ada dari kalian, itu anak muda yang berhasil menjadi aparatur negara, Pak, ya, baik itu polisi, dari apinya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat.
SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat.